إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ali Imran ayat 92. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat karunia, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan khatib menghimbau atau berwasiat khusus kepada diri pribadi, marilah kita senantiasa melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua perintahnya dan pada saat yang sama menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan khatib pada siang hari ini untuk berbicara tentang haji mabrur dan kesolehan sosial. Hari ini atau bulan ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan ini ada satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam khususnya, yaitu ibadah haji. Tentu ibadah haji tidak semua umat Islam mampu melaksanakannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang terakhir, yang kelima, hanyalah orang yang istata'a, orang yang mampu. Mampu dalam hal ini bisa dimaknai secara finansial, bisa juga dimaknai secara fisik, jasmani, karena ibadah haji menuntut kesiapan fisik, termasuk juga kesiapan mental, spiritual. Karena ibadah haji juga bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga ada mental, spiritual di dalamnya. Karena itu tujuan ibadah haji yang sesungguhnya adalah apa yang sering kita dengar istilah mabrur. Haji mabrur, hajjun mabrurun. Maka salah satu doa yang diberikan kepada orang-orang yang akan beribadah haji adalah hajjun mabrurun wa sa'yun mashkur wa tijaratan lam tabur. Semoga ibadah haji ada mabrur. Selalu kita ucapkan kepada orang-orang yang akan beribadah haji ke tanah suci. Tapi sesungguhnya apa makna al-mabrur? Al-mabrur berasal dari kata al-birru. Al-birru artinya kebajikan, kebaikan. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang al-birru. Misalnya ayat yang khatib bacakan di awal surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian semua tidak akan pernah mendapatkan albir, kebajikan, kebaikan,
hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian mampu memberikan apa yang kalian sukai. Ayat ini menegaskan bahwa di dalam Islam memberi sesuatu itu bermakna luar biasa. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, dalam sebuah hadis, tangan di atas artinya tangan yang memberi itu jauh lebih baik daripada al-yadus sufla, tangan yang di bawah yang meminta. Dan memberi, menafkahkan sesuatu, kategorinya adalah mimma tuhibbun, sesuatu yang kita sukai, bukan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka idealnya kalau kita memberi sesuatu, misalnya pakaian, maka berilah pakaian yang paling kita sukai. Bukan pakaian bekas, bukan pakaian yang sudah tidak kita pakai baru kita berikan. Memang itu juga perbuatan yang baik, tetapi al-birru yang dituntut oleh Al-Quran adalah memberikan sesuatu yang kita sukai kepada orang lain. Jadi kalau memberikan benda yang kita sukailah yang kita berikan. Kalau pakaian yang kita sukai, mungkin yang paling baru bisa kita sumbangkan kepada yang lain. Itu tuntutan hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dalam hadis juga sering dikatakan la yuhibbul mu'min hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Seorang mukmin itu dikatakan sampai dia memberikan sesuatu yang disukainya kepada sesama muslim. Yang seringkali terjemahannya menurut saya nggak tepat. Sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Menurut saya yang tepat, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai sesuatu diberikan kepada saudaranya. Punya barang, punya benda yang dia sukai diberikan. Itulah albirru yang sesungguhnya. Memang tidak semua orang, tentu kita juga belum tentu mampu melaksanakan itu. Tapi itulah tuntutan albirru. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita melihat hadis misalnya yang menjelaskan tentang al-birru al-mabrur, ada beberapa hadis ya yang menunjukkan apa kategori haji mabrur. Ya, misalnya salah satu hadis saya bacakan, an Jabirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qila ya Rasulullah wa ma birruhu? Qala sallallahu alaihi wasallam it'amut ta'am wa tibul kalam. Wa fi riwayatin li Ahmad wal Baihaqi it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Jadi salah satu kategori atau indikator dari haji mabrur adalah ya, seperti yang ditanyakan oleh hadis ini, yaitu it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang lain. Tentu makanan bisa kita ubah dengan banyak hal, ya, dengan pakaian, dengan benda-benda yang lain kepada orang-orang yang membutuhkan. It'amut ta'am wa tibul kalam, dan perkataan yang baik. Hari ini perkataan yang baik itu luar biasa. Ya. Begitu kata-kata kita menyakiti orang lain kan dampaknya luar biasa. Maka tuntutan al-mabrur adalah kata-katanya yang baik, yang tidak menyakiti. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang tidak menjadikan perkataan dan perbuatannya menyakiti muslim yang lain. Itu muslim. Jadi kata perbuatannya tidak akan pernah menyakiti. Maka itu tibul kalam. Ya, kata-kata yang baik. Kalau zaman sekarang karena sudah ada medsos, bukan lagi tapi mungkin tulisan yang baik, postingan yang baik. Begitu postingan kita tidak baik, menyinggung, menyakiti orang lain, maka dampaknya luar biasa. Dalam riwayat lain, indikatornya adalah it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Memberikan makan tetap yang utama. Yang kedua ifsa'us salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam maknanya bukan hanya sekedar mengucapkan lisan assalamualaikum, itu sudah benar. Tapi ifsa'us salam juga adalah mewujudkan kedamaian, karena salam artinya damai. Mewujudkan kedamaian, ya, menghindari pertentangan, perselisihan, konflik dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian,
haji mabrur sesungguhnya seperti judul yang saya katakan adalah berkaitan dengan kesolehan sosial. Seorang yang sudah pergi haji balik lagi ke tanah airnya, maka dia telah berubah menjadi pribadi yang berbeda, lebih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, lebih peduli terhadap lingkungannya, ya, lebih mudah memberi dan seterusnya. Ya. Bukan hanya sekedar gelar haji, yang dipanggil Pak Haji itu hanya di Indonesia, mungkin Malaysia, tapi di luar itu tidak ada yang dipanggil Pak Haji. Ya. Di Mekah orang manggil Yal Haj, itu karena memang orang sedang berhaji, maka semua orang memanggilnya Yal Haj. Tapi begitu pulang ke tanah air, selesai, tidak ada lagi panggilan Pak Haji, kecuali di kita. Bahkan di kita, haji menjadi gelar, kategorinya menjadi semacam kehormatan sosial. Beberapa kelompok, kalau orang sudah haji, itu akan diperlakukan secara berbeda dengan orang lain. Padahal bukan itu tuntutannya. Tuntutan haji adalah bagaimana seorang haji pulang lagi, dia kemudian menerapkan albir. Kebajikannya semakin bertambah, ya, kemurah hatiannya semakin meningkat, dermawannya juga semakin meningkat, tentu ibadahnya juga semakin meningkat dari mahdoh dan goil mahdoh. Itu adalah tuntutan haji mabrur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, barangkali itulah yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan ya, yang beribadah haji ya, kembali ke tanah air menjadi haji mabrur, dan bagi yang belum ada kesempatan, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji.